Kota Tembaga dan Rahasia Laut. Pada suatu malam yang bersinar rembulan di istana Baghdad, Syahrazad bercerita, Kota Tembaga, kota ajaib yang berdiri di antara pasir gurun dan ujung laut yang luas, kota itu bersinar di bawah cahaya matahari. Karena seluruh bangunannya menara, rumah, hingga jalan-jalannya terbuat dari tembaga yang mengkilap. Namun, meski indah, kota itu juga menyimpan rahasia besar yang tersembunyi di dasar laut. Pada zaman dahulu, seorang pemuda nelayan bernama Zafar hidup di sebuah desa miskin di pinggiran Teluk Oman. Ia terkenal karena keberanian dan rasa penasarannya yang tak pernah habis. Suatu hari, badai besar menggulung perahunya dan menyeretnya jauh ke lautan, hingga ia terdampar di pantai yang asing. Di hadapannya berdiri sebuah kota menakjubkan yang berkilauan di bawah cahaya mentari, Kota Tembaga. Namun, kota itu sunyi. Tak ada satu manusia pun. Apakah ini kota para jin? Bizik Zafar. Ia menjelajahinya, menyentuh tembok-tembok hangat dari tembaga, melihat taman-taman yang tak tersentuh waktu. Di tengah alun-alun, ia menemukan patung raksasa dari tembaga memegang gulungan peringatan. Wahai manusia yang masuk ke kota tembaga, jangan pernah menyelam ke lautnya jika tak siap menanggung rahasia. Tentu saja, bagi Zafar, larangan itu adalah tantangan. Malam itu, ia membuat rakit dan menyelam ke laut di dekat kota. Di bawah sana, ia menemukan pintu gerbang besar dari batu hitam, dijaga oleh dua patung ikan raksasa bermata zamrud. Saat Zafar menyentuh pintu itu, air di sekitarnya menjadi hangat, dan pintu terbuka, mengarah ke sebuah gua bawah laut yang penuh cahaya biru. Di dalamnya, ia bertemu putri laut bernama Marjani, penguasa lautan yang terkutuk. Aku dan rakyatku dulunya adalah penghuni kota Tembaga, kata sang putri. Tapi karena keserakahan raja kami yang mencoba menguasai samudra dan menahan roh laut kami semua dikutuk menjadi makhluk air oleh Raja Jin Biru dan kota kami dikosongkan selamanya. Apakah kutukan bisa diangkat? Tanya Zafar. Bisa. Tapi hanya jika manusia bersedia menyerahkan sesuatu yang lebih berharga dari emas kepada laut. Zafar berpikir, bukan permata, bukan senjata, bukan kerajaan, tapi keberanian dan kejujuran. Maka ia berkata, aku rela menyerahkan hidupku demi membebaskan kalian. Aku tak punya harta, tapi aku punya hati yang jujur dan nyawa yang siap dikorbankan. Lu Monjiji. Langit berubah warna. Tiba-tiba, kota mulai bergetar. Dari dasar laut, cahaya putih meledak dan naik ke daratan. Kutukan pun sirna. Kota Tembaga hidup kembali. Orang-orang yang dahulu menjadi makhluk laut kini kembali menjadi manusia. Tapi Zafar, ia tidak hilang. Sebagai balasan, sang putri Marjani menjadikan Zafar penjaga kota Tembaga dan memberinya anugerah, bisa bernapas di darat dan laut, dan tak menua sepanjang 1000 tahun. Terima kasih view dan subscribe ya channel Cila Animasi.